Agak dikit ya. Halo teman-teman, sudah lama nungguin ya? Gak ada yang nungguin Pak. Hidup itu harus penuh dengan kejutan karena supaya kehidupan kita itu tidak flat. Hai channel, ketemu lagi bareng sama channel Cindy Hasan. Oke, sebelum aku lanjutin mengenai topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, aku yakin kamu yang masuk channel ini karena pengen belajar menjadi seorang penyiar, pengen tahu bagaimana cara siaran, pengen tahu gimana caranya ngomong tanpa naskah, dan kita bisa terus mengalir seperti mengalirnya air dari sungai ke hulu. Kebalik ya. Oke, aku ingetin jangan lupa untuk tonton, kemudian like, subscribe, dan juga jangan lupa share supaya video ini tentunya bisa membantu teman-teman yang kepengen belajar siaran. Kalau biasanya aku sendiri sih, tapi hari ini aku kolaborasi sama salah satu my friend. Dia dulu adalah seorang DJ dan sekarang dia beralih profesi menjadi tukang sapu. Bukan, dia menjadi penyiar atau announcer sama kayak Akika, cuman untuk levelnya masih tinggian beliau. Karena aku sekarang siarannya ada siaran anak muda, dia jadi tua, jadi lebih tinggi dia gitu ya. Kita sapa dulu, ada Mr. GM. Halo kakak, Pak gue di sini. Oh iya. Agak dikit ya. Halo teman-teman, sudah lama nungguin ya? Gak ada yang nungguin Pak. Hidup itu harus penuh dengan kejutan karena supaya kehidupan kita itu tidak flat gitu ya. Salam. Apa? Restorasi. Oke, hari ini kita bahas sesuatu Pak mengenai dunia broadcasting atau penyiaran. Penyiar itu bagaimana cara memanajemen keuangan, mengelola keuangan penyiar. Apakah penyiar itu hanya bersumber dari siaran aja, ataukah harus punya pekerjaan yang lain? Oke, gimana ini? Jangan pernah terpaksa menjadi penyiar. Kamera sebelah sini Pak. Oh ya, di sana ada. Tak kira ada kamera di sana. Gitu. Jangan pernah terpaksa menjadi seorang penyiar ya, karena profesi itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, harus kita banggakan. Jangan pernah merasa, oh aku jadi penyiar, aku terpaksa gak ada pekerjaan. Jangan seperti itu ya, karena profesi apapun itu kalau kita lakukan dengan maksimal guys, itu bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Misalkan Anda profesinya jualan, ya jual lah, jangan sampai rugi. Jadi jualan jangan sampai rugi, dan Anda update jualannya, terus kemudian Anda tingkatkan bagaimana manajemen supaya jualan saya bagus. Begitupun profesi penyiar ya. Penyiar itu tidak boleh menganggap kalau penyiar itu pekerjaan yang terpaksa, begitu ya Kak Cindy ya. Jadi harus benar-benar paham kenapa dari mau hati jadi, paling dalam ya. Kenapa mau jadi penyiar gitu kan. Yang pertama kalau menurut saya penyiar itu harus memiliki manajemen dalam pengelolaan ekonomi. Jadi ada penghasilan hariannya apa, penghasilan mingguannya apa, penghasilan bulanannya apa. Jadi kita jangan menganggap kalau pekerjaan penyiar itu gajinya sedikit atau gimana, tidak. Sebenarnya kalau kita mau berkembang, kita mau mengembangkan diri kita di dalam dunia broadcasting itu banyak peluang. Oh, banyak peluang. Contohnya ya? apa Kak? Contohnya, jadi gak hanya siaran aja ya. Ternyata kita bisa menghasilkan uang bukan hanya sekedar siaran, tapi dari penghasilan lain. Nih kita sharing sama KDM apa nih? Misalkan buat teman-teman penyiar yang mungkin sudah bersiaran bertahun-tahun gitu ya, bisa buka tempat private coach gitu untuk teman-teman anak-anak muda. Terus kemudian bisa melakukan training pada teman-teman penyiar pemula, buka kelas pelatihan gitu kan. Pelatihan tentang kepenyiaran.
Bisa Gitu. seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Nah, itu bisa menjadi pemasukan tambahan teman-teman ya. Oke, Kalau itu pertama nih. Pertama itu nih. contohnya. Yang kedua, teman-teman juga mungkin bisa untuk belajar public speaking lebih lanjut lagi. Misalkan kalau di penyiar mungkin public speakingnya lebih ke siaran ya. Yes. Teman-teman bisa upgrade skill untuk komunikasi atau public speakingnya untuk sebagai MC. Nah, itu juga bisa menjadi pemasukan. Misalkan kalian buka MC setiap hari apa gitu, bisa jadi pemasukan. Kalau aku setiap hari Kak buka MC. Setiap hari ya. Yes, aku welcome. Siapapun ngejam bisa Senin ya. sampai Minggu gitu. Bisa dikondisikan. Oh, gitu. Senin sampai Minggu ya. Aduh. Terus kemudian selain itu bisa juga untuk teman-teman penyiar itu juga meng-hire produk tertentu. Oh, berarti yang pertama tadi adalah kita bisa buka kursus privat, kemudian yang kedua kita bisa buka jobis, bisa jadi MC, yang ketiga adalah kita jual produk. Kita jual produk juga Nah, bisa. ini dari mana nih Pak? Nih, contoh nih. Dari klien. Biasanya kita hire produk itu kan dari misalkan dari apa ya? Dari iklan. Dari klien kita. Dari klien, dari iklan kita kembangkan. Misalkan ada iklan yang masuk, Iklan coba sepeda motor ini misal. coba kita bisa menjualkan produk-produk klien kita, itu juga bisa jadi pemasukan tambahan kita. Good ID itu loh ya, bisa Gitu. dicontoh. Ada tambahan lagi mungkin KDM? Selain itu jangan pernah kalian itu merasa merasa minder gitu ya jadi penyiar. Misalkan teman-teman kalian waktu nongkrong nih, jangan pernah takut ditanya kerjaan apa, bilang aja penyiar gitu. Gue penyiar radio, Gitu. suara gue enak, gue terkenal, gue Harus- luar biasa. Harus bangga ya jadi penyiar, karena nggak semua orang bisa jadi penyiar, Oh, nggak semua orang bisa betul. ya. Jadi buat teman-teman kalau waktu nongkrong bilang aja penyiar radio gitu. Dan kalau ditanya soal gaji ya gajinya banyak, karena potensi untuk penyiar itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa kalau di manage dengan baik gitu. Jadi Wis. perbanyak pergaulan, perbanyak relasi. Nah, itu juga bisa meningkatkan peluang potensi income untuk kita gitu. Jadi misalkan kita punya teman banyak nih, di calling gitu, "Bro, besok ada hajatan, lo MC ya?" gitu. Siapa bos? Gitu. "Bro, besok ada gathering." Nah, itu Tancap gas. itu jam terbang juga sih ya. Bukan jam Kayak Kak piring ya. Cindy ini, dia udah dari hajatan ke hajatan dia. Dari gang ke gang itu MC-nya. Iya, gitu. biasa dari taruh ke taruh, Pak. Bukan dari gang ke gang ya. Jadi pengalamannya Kak Cindy ini udah banyak sekali gitu ya. Dari Sampai satu pos kampling ke pos kampling yang lain. dia sering banget waktu nge-MC gitu. Sering ya Kak disuruh turun ya. Iya, turun sini turun apa? Sarolo Fales. Gitu. Jadi teman-teman penyiar apalagi yang masih baru, jangan pernah takut untuk menjadi penyiar, karena masalah kesejahteraan dan lain-lain itu untuk penyiar nggak ada sih yang bisa menjamin sih ya. Tapi saya bilang kalau kita berpotensi bisa meningkatkan penghasilan kita kalau kita fokus apapun pekerjaannya. Kalau kita bisa fokus, kita bisa konsisten dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, insya Allah pasti bisa mendapatkan berkah, mendapatkan penghasilan yang banyak gitu. Oh, amazing ya, luar biasa. Jadi memanajemen yang namanya mengelola keuangan seorang penyiar ternyata sampai seluas itu. Oke. Dan aku berharap teman-teman yang menjadi penyiar jangan berkecil hati bahwa jadi seorang penyiar itu sebenarnya punya multi talent dan bisa menguntungkan kalau kita memang benar-benar fokus di pekerjaan itu. Kamu bisa jadi apa aja, yang penting penghasilan bukan hanya penyiar tetapi dari yang lainnya. Betul. Dari pekerjaan kita yang berada di lingkup kita itu bisa kita kembangkan. Minimal gini Kak, minimal kalau misalkan sepi nih nggak ada job MC gitu ya. Yes. Kak aku penyiar tapi job MC-nya Kurang banyak. kurang banyak gitu ya. Ya minimal kalau punya acara di MC-in sendiri lah. Ya. Itu kan ngirit budget tuh. Betul ya. Tetangga Misalkan, misalnya hajatan, oke MC nggak apa-apa, harga separuh ya. Misalkan ponakan sunat gitu, kita yang MC ya sebagai latihan nggak apa-apa gitu ya. Karena semakin kita sering mengasah, sering kita sering melatih untuk langsung MC gitu langsung gitu, daripada teori mending langsung praktek ya. Coba kalian misalkan di sekitar tetangga kalian ada yang hajatan, tawarkan diri gitu ya.
Bapak Ibu kalau butuh MC, Akika siap ya, Cindy siap loh ya. Untuk harga temen. Masalah bayaran atau tarifnya udah terserah aja gitu. Yang penting ya untuk melatih. Semakin kalian sudah jam terbangnya tinggi kayak Kak Cindy ini udah nggak bingung lagi mau hari apa aja udah penuh, jadwalnya udah penuh. Jadi kayak besok mau kemana lagi besok? Besok ini ada di rumah aja ya acara ini tingkepan Pak. Dia MC-nya MC dari yang tinggi sampai yang sampai serendah-rendahnya. Acara-acara tingkat RT gitu. Juga ngeladenin. Jadi karena Kak Cindy ini nggak pilih-pilih job gitu ya. Nggak pilih-pilih job. Jadi gasak semuanya. Jadi dia itu merakyat lah ya. Jadi kalau teman-teman butuh nanti silakan bisa di calling. Sewaktu-waktu bisa. Ada nomor di bawah ini bisa dihubungin ya. Silahkan langsung aja DM. Semangat buat teman-teman penyiar ya di saat-saat PPKM seperti ini. Jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk terus menjaga kesehatan kalian. Apalagi kalau penyiar itu kan biasanya ada yang siaran malam, pagi langsung harus bangun untuk siaran gitu kan. Jadi harus lebih menjaga kesehatan lagi. Oke, thank you. Makasih ya Mas DM. Hari ini untuk sharingnya itu tadi teman-teman. Jangan khawatir bahwa menjadi seorang penyiar tetap bisa makan dan juga bisa berkarir ya. Oke, yang suka sama video ini jangan lupa untuk tonton, kemudian like, subscribe, dan juga share ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa selalu tonton ya, nyalakan notifikasi. Thank you.